Oke teman-teman, membuat pupuk organik cair itu sangatlah mudah. Aku akan terus mengupload video seperti ini sampai banyak, terutama orang Indonesia itu tahu semuanya. Pokoknya terus menerus. Lihat nih teman-teman, kalian hanya bermodalkan rumput teman-teman. Ya, kalau nunggu sampah dari dapur itu kelamaan, hanya dapatnya sedikit. Cari aja rumput. Jadi aku biasa ya cari rumput itu, meskipun aku nggak punya kambing dan sapi, tetap cari rumput. Jadi orang yang cari rumput itu biasanya nanya, pelihara apa? Selalu aku jawabnya, ya buat mainan aku gitu. Nah, ini adalah rumput yang ampas ya. Jadi ini nutrisinya sama dengan kotoran hewan. Kotoran hewan dan rumput ampas itu sama. Kenapa bisa sama? Karena sama-sama nutrisinya udah diambil. Kalau kotoran hewan itu di nutrisinya menjadi energi untuk hewan tumbuh, hidup, bernafas, beranak pinak. Kalau ampas ini energinya udah aku simpan dalam botol-botol seperti ini menjadi pupuk cair. Nah, nantinya ampas ini mau dikemanakan? Aku buang ke bawah pohon pepaya teman-teman. Jadi ibaratnya pohon pepaya itu akan dikasih kotoran hewan ya gitu. Tapi masih berupa ampas rumput seperti ini. Sama-sama ampasnya. Cara bikinnya itu kayak gini. Nih, tak kasih ya bahan bakunya. Tak kasih lihat bahan bakunya itu sangat sederhana. Nih teman-teman ya, hanya rumput. Ini pun aku sebagian tidak mengarit tapi mengambil. Nah, jadi di sawah, deket sawahku itu ada orang tanam jagung. Nah, di sela-sela jagung itu kan ada rumputnya, dicangkulin kan sama orang itu, diambilin ya, diambilin terus disisihkan di pinggir. Rencananya setelah kering dibakar. Nah, itu aku ambil, aku kumpulkan, taruh sini. Kemarin juga udah dapat 2 karung, mau aku bawa pulang ya, mau aku stok di sini. Jadi nyetok rumput kering sebanyak-banyaknya, basah pun juga bisa, bebas ya. Tapi kalau basah itu nitrogennya lebih tinggi, kalau kering udah berkurang. Selain ini teman-teman, nyetok ini sebanyak mungkin ya, aku juga olah teman-teman, diolah sedikit demi sedikit diolah. Jadi sebisa mungkin nyetoknya itu berupa bakteri kayak fotosintesis ya, yang ada di botol-botol ini. Sebisa mungkin nyetoknya yang seperti ini, karena tinggal siap pakai gitu. Kalau masih rumput itu susah ya teman-teman ya. Nah, hanya seperti ini caranya teman-teman. Ini ya, rumput masukin sebanyak mungkin, lalu dikasih air ya, yang penting nggak tumpah gitu. Nah, ini setiap pagi sekitar 5 hari lah teman-teman ya, ini selalu ada yang naik kayak gini. Nah, ini kita tekan gini, nanti dia tenggelam lagi teman-teman. Ditekan ini nih, pakai penekannya ini ya teman-teman, ditekan kayak gini. Tujuannya cuma biar terendam semua teman-teman. Kalau dikasih airnya terlalu banyak, sampai apa istilahnya tuh, merendam semua, nanti jadinya terlalu encer. Jadi aku pilih rumputnya itu yang banyak, airnya sedikit gitu loh, airnya yang sewajarnya. Tapi setiap hari harus ditekan kayak gini ya. Kalau
ditekan kayak gini, nanti sekitar 5 hari dia udah tenggelam teman-teman, nggak ada yang ngambang lagi, mulai hancur gitu loh lah istilahnya. Jadi dia nggak ngambang-ngambang. Nah ini karena pakai tangan kiri jadi aku nggak terlalu bisa ya, ini nekannya nggak terlalu kuat. Nah kalau ini kan masih kemarin ya aku masukinnya, jadi masih agak kurang menyusutnya teman-teman. Pokoknya kalau udah sekitar 5 hari nanti rumputnya ini mulai hancur jadi air, jadi itu gampang banget. Jadinya makin lama makin sedikit gitu loh rumputnya ini, ampasnya itu makin lama makin dikit karena jadi cair. Nah itu teman-teman, ini nanti ajalah pakai tangan kanan. Nah ini ditutup biar nggak kemasukan air hujan ataupun biar nggak ada jentik nyamuknya teman-teman, kayak gitu. Ini juga nah yang ini aku tambahin teman-teman, yang ini kan airnya langsung dari sumur, dari keran ya langsung. Kalau yang ini airnya bukan dari sumur teman-teman, ini kelihatan kan ada kayak bekas bekatulnya. Nah karena kan bapakku punya mentok ya, itu mentoknya kan. Nah itu kalau dikasih makan harus ada minumnya juga kan entok itu. Nah ini, nah 2 ember ini tuh dalam semingguan itu tuh pasti kotor gitu. Jadi habis makan dia celupin di situ ya, cucuknya, mulutnya, paruhnya. Nah setelah itu lama-lama tuh mengendap, jadi ada sisa-sisa bekatul yang mengendap. Nah aku masukin aja ke sini tadi teman-teman, makanya ada sisa-sisa bekatulnya kayak gini. Campurin aja semuanya, cemplung-cemplung gitu. Jadi nggak harus rumput juga. Kalau teman-teman punya air cucian beras, air cucian ikan ya, darah ikan, darah ayam, terus apalagi semua macam-macam, terutama air cucian beras teman-teman ya, masukin aja gitu. Setelah hancur teman-teman, biasanya kan ada yang seminggu, tapi kalau aku genapin sekalian 10 hari karena aku catetin teman-teman. Nah berbagai macam-macam bahan, warnanya juga beda-beda teman-teman, tapi juga tergantung waktu. Misalkan ini terbuat dari buah-buahan teman-teman, ada yang hanya dari buah sukun, ada yang dari buah mengkudu, beda-beda. Yang ini nih yang mayoritas dari buah sukun, kandungannya kan berbeda-beda, tapi tujuan kita itu sama, untuk generatif gitu teman-teman. Nah kalau yang ini teman-teman ya, yang sebelah sini ini rumput yang kering teman-teman ya, yang sebelah sini rumput yang masih hijau dan difermentasi gitu, intinya kayak gitu teman-teman. Setelah dijemur warnanya ada yang berubah. Ini yang paling lama nih, 2 ini teman-teman, warnanya sampai hitam nih. Intinya kalau bahan organik berupa cairan teman-teman jemur, itu akan muncul bakteri fotosintesis. Entah akan berupa warnanya merah, ungu, hijau, yang penting di situ akan didominasi bakteri fotosintesis. Oke, terima kasih.